يشاء Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Senin 26 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, 29 November 2021 Masehi. Masalah kolam untuk kobokan kaki, untuk cuci kaki. Kolam untuk cuci kaki, di kaki dimasukkan dalam kolam. Sering kita temukan sebelum memasuki masjid ini kolam ini. Maka kita akan melewati kolam kaki yang biasa dikenal dengan kolam kobokan kaki. Terkadang kolam ini malah berada di depan WC. Biasanya sebelum masuk WC, depan WC. Sehingga mau tidak mau kaki kita harus masuk ke kolam tersebut. Sebelum datang masuk dulu, setelah keluar masuk dulu. Bahkan dipuepetkan sampai nggak bisa menghindar itu. Nah, pertanyaan, bagaimana status air yang ada di kolam tersebut? Jawab di tafsil. Kalau airnya 2 kullah, ya kurang lebih 217 liter atau lebih dari 2 kullah, maka airnya suci, mensucikan walaupun sudah berubah, karena perubahannya tidak disebabkan oleh najis, akan tetapi disebabkan oleh kotoran kaki saja. Ini juga kecuali lagi kalau disebabkan oleh najis. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka selama tidak diyakini ada najis yang masuk, maka hukumnya suci mensucikan. Nah, itu ada najis apa enggak yang masuk di situ. Kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka selama tidak diyakini ada najis yang masuk, maka hukumnya suci. Jadi kalau kurang 2 kullah, nanti kalau orang itu kakinya najis masuk ke situ, lah repot aja. Keterangan, dikarenakan fungsi kolam kobokan adalah untuk menghilangkan was-was, sebab kemungkinan ada najis yang menempel di kaki, maka di antara solusinya atau cara-caranya agar was-was hilang adalah diberi tulisan di WC-nya. Sebelum keluar WC diharap untuk mencuci kaki terlebih dahulu, atau dibuat jeding untuk siram kaki saja. Nanti dibuat jedingan itu untuk nyiram kaki, jangan dikobokkan, disiram kaki gitu. Sebelum masuk masjid atau di depan WC. Jadi sebelum keluar dari WC itu di jeding itu ada tempat untuk nyiram kaki, itu pakai keran kah atau pakai cidukan juga boleh. Yang kedua, ini siapa ini, dibentuk tim kebersihan, kesucian, tim pensucian untuk mensucikan depan WC sehari 2 kali atau sehari. Ya ada. Ini ada aneh-aneh, gak apa-apa. Masa merubah posisi duduk dari iftirash menjadi tawaruk, biasanya kadang-kadang lupa kita itu. Jadi ketika sudah tasyahud akhir, kita masih duduk iftirash, akhirnya berubah ke duduk tawaruk. Ketika tasyahud akhir, seorang duduk dengan iftirash, kemudian ia merubah posisinya menjadi tawaruk. Apakah perubahan tersebut dihitung 3 gerakan yang berturut-turut yang dapat membatalkan sholat?
Ya sebetulnya ini tergantung geraknya, gerak ya 3 gerakan. Tapi kalau sebetulnya hanya 1 gerakan saja ya enggak. Hanya saja nanti kalau orang itu mau merubah kadang-kadang dia itu suka nunduk. Merubah nunduk. Lah kalau nunduknya itu sampai seperti orang rukuk, minimalnya rukuk, maka ya ini sudah enggak boleh. Gerakan tersebut dianggap gerakan sedikit sehingga tidak membatalkan sholat, tetapi diusahakan ketika ia merubah posisi jangan sampai menggerakkan anggota yang lain, misalnya kepala, dan jangan sampai membungkuk seukuran minimal rukuk bagi orang yang sholat duduk, yaitu sekiranya jidat itu apa? Wajah apa jidat ada di Fathul Mu'in Jabhah ya. Ila antuha dia jabhatuhu ma'amama robbatihi. Ya itu sekiranya itu jidatnya, jidat ini bagian wajah bagian atas inilah. Ini apa kamu nyebutnya ini? Jidat, betul. Ya. Jadi jidatnya ini tidak di depannya lututnya, tidak sampai ke depannya lututnya. Ajal sangat seperti itu. Kalau sampai segitu itu dianggap sudah banyak, dianggap sebagai banyak. Jadi nggak boleh ketika merubah maju sampai seukuran jidatnya itu di depannya lutut, di depannya lutut. Makanya tetap tegak, terus langsung geser gitu aja ke samping. Kemudian masalah menggeser bangunan masjid. Bagaimana hukum menggeser bangunan masjid ke tanah sebelahnya, kemudian bekas tanah masjid yang asli dijadikan sebagai tempat parkir. Ini berarti masalahnya ini. Menjadikan tempat masjid itu yang aslinya masjid dijadikan malah sebagai tempat parkir. Ini bisa terjadi juga. Mungkin masjid itu dimajukan, kemudian bekas masjidnya jadi pelataran masjid, jadi parkiran masjid, bisa juga seperti itu. Masjidnya dimajukan. Masukan artinya kalau di sini dimajukan ke arah kiblat itu maksudnya, bukan ke arah kiblat sana, sehingga masjidnya jadi digempur, dibangun di depannya, di baratnya, nah ini dijadikan tempat parkir. Nah, seperti itu gimana? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh yang seperti itu. Tetapi jika hal tersebut sudah terjadi atau terlanjur, maka boleh ikut dengan pendapat ulama madhab lain yang membolehkan, seperti madhab Hanafi dengan syarat ada izin dari qadhi, atau ikut madhab Malik dengan syarat apabila pemindahannya ada maslahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.